Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia, kembali kita bersama-sama menerima firman Tuhan di dalam acara Rohani Suara Gembala. Renungan firman yang singkat yang saya percaya akan memberkati kita. Perhatikan sepatah kata dua, kata firman Tuhan sudah sanggup memberkati kita. Hidup kita hanya ditentukan oleh setiap perkataan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat ini, hari ini kami dilayakkan untuk menerima firman. Urapi hamba, urapi setiap kami, nyatakan isi hati Tuhan, firman-Mu yang pasti akan memberkati kami semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35, kemudian kita lompat ayat yang ke-38 sampai 39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau pun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, jelas sekali firman Tuhan disampaikan di dalam Roma pasal 8 ini. Apapun tantangan, apapun persoalan yang kita alami, penganiayaan, kelaparan dan sebagainya, saudara, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Perhatikan, di pihak Tuhan apapun yang kita hadapi tidak mungkin dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa demikian, saudara? Ya, yang pertama, saudara, di dalam Hosea 11 ayat 4 berkata, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bapak Ibu, ternyata saudara, Tuhan sudah mengikat kita dengan ikatan kasih, dengan tali kesetiaan. Kapan Dia menyatakan kasihnya untuk mengikat kita? Kapan Dia mengikat kita dengan ikatan kasih, dengan tali kesetiaan? Saat Dia mengorbankan nyawa, saat Bapa, saudara, di dalam ayatnya yang ke-31, 34 Roma pasal 8, saat Dia menyerahkan anaknya menjadi ketebusan untuk kita, saat Yesus menyerahkan nyawanya menebus dosa kita, itu saat itulah Dia mengikat kita dengan tali kasih Tuhan untuk mengasihi kita, untuk menyatakan kasihnya, untuk Dia mengikat kita dengan tali kasihnya. Dia harus atau rela mengorbankan nyawanya. Sebab itu di pihak Tuhan kita tidak mungkin dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam Yesaya 49 ayat 14-15 berkata begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan, kata Tuhan begini, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak Ibu, perhatikan jemaat Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada. Kasih Tuhan itu melebihi kasih seorang ibu. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya yang dilahirkannya, yang dikandung dengannya? Kalaupun ada seorang ibu bisa melupakan anaknya yang dilahirkannya, itu sudah tidak masuk akal. Kalaupun ada, kata Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Yang kedua yang harus kita ingat baik-baik, kasih Tuhan itu melebihi kasih seorang ibu. Sehingga demikian, saudara, jelas sekali bahwa kita tidak mungkin dapat dipisahkan dari kasih Tuhan. Tidak mungkin seorang ibu melupakan bayinya. Tidak mungkin ibu rela anaknya terpisah darinya. Kalau ibu itu baik, apalagi Tuhan. Tuhan jauh lebih baik dari kasih atau dari seorang ibu, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi, tidak mungkinlah kita akan terpisah dari kasih Tuhan. Itu di pihak Tuhan. Tetapi kenapa banyak orang terpisah dari kasih Tuhan, seakan-akan jauh dari kasih Tuhan? Itu karena orang itu atau karena anak Tuhan itu mau terpisah dari Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal 12-15, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, saudara. Karena memang ada anak Tuhan, ada jemaat, ada orang yang berusaha
saudara, memisahkan diri dari kasih Tuhan. Mungkin karena pergumulan, persoalan yang dia alami sehingga dia menjauh dari kasih Tuhan. Saudara, pengikutannya kepada Tuhan itu bukan atas dasar dia mengasihi Tuhan, mungkin didasari kepada sesuatu yang lain sehingga dia bisa meninggalkan kasih Tuhan, jauh dari kasih Tuhan. Tuhan mau begini, saudara. Kalau dia sudah menyatakan kasihnya kepada kita, saudara, dia sudah mengasihi kita, mengikat kita dengan tali kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Kemudian dia menyatakan kasihnya, kasih yang melebihi kasih seorang ibu. Dia rindu, janganlah kita tinggalkan Tuhan, janganlah kita menjauh dari kasih Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan, doa kita, persekutuan, ibadah kita dengan Tuhan, pelayanan kita. Jangan jauh, jangan tinggalkan semuanya. Tuhan mau kita mau tetap di dalam Tuhan. Kita mau kita tetap di dalam kasih Tuhan. Perhatikan, kalau kita tetap ada di dalam kasih-Nya, kalau kita tidak jauh dari kasih karunia Tuhan, saya mau katakan begini, kalau nyawanya saja dia rela korbankan untuk kita, apatah lagi hanya untuk memberkati kita, apatah lagi hanya untuk mengangkat kita, apatah lagi hanya untuk menyembuhkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kau berada, saudara, dapatkah seorang ibu, saudara, ketika melihat anaknya menangis, bayinya menangis membutuhkan susu, kemudian dia mengabaikannya? Tidak mungkin. Kalau itu baik, kalau ibu itu baik, kalau ibu itu masih waras, saudara, belas kasihannya kepada anak itu pasti besar. Ketika anaknya menangis, pasti dia beri sesuatu untuk supaya anaknya menangis. Perhatikan, kasih Bapa, kasih Tuhan jauh lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anak. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan pergumulan yang berat, Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memberi apa yang kita butuhkan. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Ibu yang baik, saudara, dia mengasihi anaknya dan dia pasti mengabulkan kerinduan anaknya, membuat anaknya berhenti menangis, terhibur dengan dia memberikan sesuatu atau memberikan susu dan sebagainya. Apalagi Tuhan tidak mungkin tidak mendengar doa kita. Tuhan tidak mungkin tidak memberkati kita, saudara. Sebab itu perhatikan, Tuhan mau kita tetap ada di dalam kasih Tuhan. Jangan tinggalkan kasih Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Doamu, pelayananmu tetap di dalam, sekali di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Amin. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tidak mungkin kita terpisah dari kasih Tuhan itu di pihak Tuhan. Dan di pihak kita juga kita punya komitmen. Saya tidak mau jauh dari kasih Tuhan. Saya tetap ada di dalam kasih Tuhan. Hidup kita terjamin selama berapa lama pun kita hidup di dunia ini. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti memberkati kita. Sebab itu saya terus berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk saudara-saudara dimanapun engkau berada. Biarlah engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat, tetap berada di dalam kasih Tuhan. Dan doa saya untuk kita semua, engkau diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat Tuhan semakin naik, bukan turun. Engkau menjadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan di bawah Tuhan jadi berhasil. Engkau sukses, engkau berhasil, engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Itu janji Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, itu doa saya. Inilah firman Tuhan dan doa kita semua. Tuhan kiranya mendengar setiap seruan kita. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.